A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. La ilaha illallahul halimul karim, la ilaha illallahul aliyyul azim, la ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil karim. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallah, tabarakallahu rabbul arsyil azim, walhamdulillahi rabbil alamin. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilman wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra kunna fa'idin. Ya hayyu ya qayyum ya rabba Musa wa Harun wa ya rabba Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna al-fahma wal hikmata wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika nabiyina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kama nawaratal arda bi nuri syamsika abadan abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang telah mengumpulkan kita kembali pada kesempatan kali ini di Balai Romo Aceh, dan kita sudah berada di minggu kedua ya Bu ya, 8 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Rabiul Awal ini Allah menambah-nambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah-nambah kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar semua kita mendapat syafaatnya kelak di yaumil akhir. Ketika Rasulullah ditanya, siapakah keluarga Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan bahwa keluarga Rasulullah itu adalah mereka yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau siapakah keluarga Allah di bumi? Ahlullah wa ahlul jannah. Mereka yang sangat dekat dengan Al-Qur'anul Karim. Mereka yang suka membaca Al-Quran, mereka yang memperhatikan Al-Quran, menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran, mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran, mensyiarkan Al-Quran, itu keluarga Allah. Lalu siapakah keluarga Rasulullah? Maka dikatakan keluarga Rasulullah adalah mereka yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita bahas ini, kita berharap kepada Allah agar kita digolongkan kepada orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, wahai orang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan mati sebelum betul-betul bertakwa. Sementara mati itu adalah milik Allah. Ya kan? Mati kan milik Allah, kuasanya Allah. Jadi tidak sama seperti kita sekolah. Sekolah kelas 1, kelas 2, kalau SMP, kelas 3 pasti tamat ya Bu ya. Pasti selesai. Nah, kalau umur kita nggak tahu. Ya kapan sampainya, kapan batas akhirnya. Berarti persiapan kita ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu dalam kesempatan kali ini kita akan bahas sambungan daripada pelajaran kita kemarin, bagaimana di bulan Rabiul Awal kita menjadi orang-orang yang sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seluruh amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah melalui hujjah Al-Qur'an, melalui hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita terhindar dari orang-orang yang akhir kehidupannya su'ul khatimah. Ya, akhir kehidupannya adalah su'ul khatimah. Bagaimana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Mengawali itu, saya awali dulu pada surah Al-Maidah ayat 33, ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilih la'allakum tuflihun. Maka Allah bilang apa?
wahai orang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah. Bertakwalah engkau kepada Allah, pasti untung. Ujungnya adalah la'allakum tuflihun. Engkau pasti akan untung. Kenapa? Wabtahu ilaihi wasilah. Carilah semua cara, semua jalan yang bisa membuat wasilah, yang bisa menghubungkan engkau kepada kesungguhan di jalan Allah. Kesungguhan di jalan Allah. Fi sabilih, ya, kesungguhan di jalan Allah, pasti kata Allah engkau akan menjadi orang-orang yang sangat beruntung. Maka kita lihat bahwa siapakah yang dimaksud dengan orang bertakwa tadi, kita akan bahas bahwa pada pelajaran kemarin kita akan bahas sahabat semua bahwa ada syiar-syiar agama Allah yang harus kita hidupkan. Dan syiar itu kemarin kita bagi dua. Ada syiar zamani dan ada syiar makani. Ingat masih ya? Bahwasanya syiar-syiar Allah itu Allah tegaskan dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Dzalika wa may yu'azzam sya'airallah. Barang siapa yang mensyiarkan, mengagungkan agama Allah, fa innaha min taqwal qulub. Maka orang itulah tanda ada takwa di hatinya. Kalau ada takwa di hati kita, ada wujud amalan. Kalau kita orang bertakwa, Ibu, ada wujud amalan. Seperti hari ini, kita digerakkan datang untuk mengaji. Itu karena ada dalam batin kita, dalam kalbu kita, bahwa ada manfaat kalau kita datang mengaji. Kalau dalam batin kita rasa nggak ada manfaat, mau kita datang? Ngapain? Bagus kita menjahit. Menjahit 1-2 jam berapa baju dapat? Ini kakak tukang jahit tahulah. Ya kan, no? Iya. Kalau kita orang dagang 2 jam berapa laku? Jual kopi, berapa laku? Di sini ada dapat? Enggak. Itu karena batin kita mengetahui untung akhirat itu. Makanya kita pada-padain untuk kita pergi mengaji. Makanya nanti dikatakan orang bertakwa itu menganggap penting apa yang penting untuk akhirat. Apa yang penting untuk akhirat, maka dalam pikirannya itu penting sekali. Dan itu adalah hal yang pokok. Maka dikatakan di sini apa? Fa innaha min taqwal qulub. Maka pastikanlah kata Allah, mereka yang mensyiarkan agama Allah ini pasti mereka itu adalah orang-orang yang ada takwa dalam kalbunya, ya, ada takwa dalam kalbunya. Nah, kita lihat apa yang membuat ketakwaan itu muncul. Ini definisi takwa dulu. Karena tadi dikatakan Allah bahwa takwa itu pasti engkau akan mendapatkan keuntungan. Gitu kan? Takwa itu pasti engkau akan dapatkan keuntungan. Keuntungan apa? Keuntungan itu dari dunia sampai yaumil akhir. Kita udah bahas pada pertemuan kemarin, keuntungan yang tidak dimiliki kepada orang munafik. Keuntungan yang tidak dimiliki oleh orang kafir. Apa itu? Ketenangan. Itu nggak dapat. Orang itu nggak dapat. Ketenangan nggak dapat. Dapat 1 lampu, mau 1 lampu lagi. Ya kan? Dapat 1 istri, mau 1 istri lagi. Ya kan? Begitu itu kalau orang munafik. Tapi orang mukmin, apa yang dia dapat dia syukuri. Dia menikmati yang sudah dia dapat sembari bersegera juga untuk mendapatkan yang lain. Tetapi dia sangat syukuri apa yang dia dapat. Etos kerjanya jalan, tapi dia sangat mensyukuri apa yang dia dapat. Dan apabila tidak dapat, dia bertawakal kepada Allah. Dia berserah kepada, bukan stres. Jadi paradigma berpikir berbeda sekali antara orang kufur, orang ingkar dengan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada beberapa definisi tentang takwa. Sebelum kita bahas apa nanti syiar makani dan apa itu syiar zamani. Yang pertama adalah orang-orang bertakwa itu semaksimal mungkin dia akan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah dan istiqomah tentang itu. Jadi melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dan istiqomah. Ya kan? Innalladzina qamus, innalladzina amanu. Bahwasanya orang-orang beriman itu apabila dia mengatakan Tuhanku adalah Allah, semastaqamu, maka dia istiqomah. Jadi kalau kita misalnya datang mengaji, maka kita istiqomah mengaji. Kalau kita sholat, kita istiqomah sholat. Kalau kita puasa, istiqomah puasa.
Kalau kita jujur, istiqomah jujur. Tidak boleh sesekali. Bisa Bu ya? Tidak boleh. Barang siapa yang telah mengatakan Tuhannya adalah Allah, Rabbnya adalah Allah, maka dia summastaqamu. Maka baru tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka baru Allah turunkan kepada dia malaikat untuk apa? Memberikan, menghilangkan rasa takutnya. Makanya kalau kita datang ngaji gini Bu, nggak takut kita warung kita nggak ada yang beli. Nggak takut kita dagangan kita nggak ada yang beli. Nggak takut kita. Karena Allah pasti akan ganti. Tapi kalau nggak bertakwa, ada kekhawatiran. 2 jam itu ada yang hilang. Ya kan? Ada yang hilang. Makanya berbeda cara berpikir orang bertakwa dengan cara berpikir orang yang tidak bertakwa. Jadi melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya, dan istiqomah. Itulah yang membawa keselamatan. Kalau tidak istiqomah, tidak ada jaminan dari Allah. Kalau nggak istiqomah, nggak ada jaminan. Tapi kalau istiqomah, insya Allah jaminan. Setelah kita istiqomah, menghilangkan berbagai macam prasangka buruk kepada Allah. Ini bagaimana menghilangkan prasangka buruk kepada Allah? Karena Allah itu inna rabbi ala siratim mustaqim. Karena Allah itu adalah zat yang paling lurus, yang semua yang diciptakan Allah itu baik, dan Allah maha baik. Jadi kita udah percayakan ke Allah, apapun yang kita lakukan kalau itu perintah Allah, pasti ujungnya baik. Nggak ada buruk. Ujungnya pasti baik. Nggak ada sak-sak sangka kita nih, kok saya kasih apa sama saya? Kok saya kasih kan? Apa sama saya? Bu, kalau saya berangkat umrah nanti, Bu, macam mana anak saya? Macam mana istri? Macam mana tabungan saya? Enggak. Dia yakin bahwa Allah akan mengganti. Tapi kalau nggak ada takwa, kekhawatiran itu pasti. Ya nggak? Kita sekolahkan anak, sanggup nggak ya? Ada terasa Ibu menyekolahkan anak, ada terasa. Ini udah saya daftarkan, nanti macam mana saya ber-SPP-nya. Macam mana. Orang bertakwa insya Allah enggak. Kenapa? Allah anugerahkan, dimasukkan ketenangan dalam jiwanya. Ini untuk kebaikan. Pasti Allah bantu. Sembari dia terus ikhtiar, sembari dia terus taat kepada Allah. Beda Bu paradigmanya kan? Tapi kalau enggak ada takwa, sibuk dengan kekhawatiran. Sibuk dengan kegalauan. Kalau kau di tengah jalan nanti macam mana? Kalau tengah jalan nanti nggak sanggup macam mana? Putuslah sekolah. Yang dijalani belum, udah di tengah jalan dipikir. Ya kan? Seperti orang juga mau punya anak gitu juga. Bu, cukuplah 2 aja anak saya. Kalau 3 nggak sanggup kasih makan. Emang kamu yang kasih makan? Orang bilang, Ustazah apa segampang itu berpikir? Iya, karena kita udah bismillah. Tawakkaltu ala Allah. Tapi jangan berhenti bekerja. Jangan berhenti berdoa. Allah pasti kasih. Kalau berhenti bekerja, iyalah. Kalau berhenti berdoa, iyalah. Jangan pernah berhenti. Jalan terus. Jalan terus. Allah pasti memberikan kebaikan. Contoh dalam hidup kita ini. Ketika Allah memberi masalah dalam hidup kita ini, sebenarnya Allah ingin memberikan rezeki ya. Allah ingin memberikan berkah pada kita. Kalau kita yang bersandar kepada Allah. Tapi kalau kita tidak bersandar kepada Allah, maka kita akan ada kekhawatiran dan akan ada kepayahan-kepayahan dan terus payah. Dan disebutkan Ibu, dalam beberapa riwayat bahwasanya ada dosa-dosa yang di dunia ini sudah dirasa oleh orang yang tidak bertakwa kepada Allah, yang tidak bersandar kepada hukum Allah. Yang pertama apa? Orang yang tidak bersandar kepada hukum Allah itu masuk pada dirinya rasa susah aja. Susah atau susah? Mau pergi ngaji susah, mau sholat susah, mau ini susah. Susah aja, dalam kepalanya susah. Bahkan kalau dia belanja pun, pulang dari belanja, pulang ke rumah susah juga. Macam mana cara masaknya? Itu yang udah ada susah. Kalaupun suaminya setia kali sama dia, iya setia sekarang, nanti belum tahu, susah juga. Itu kalau orang gak bersandar kepada Allah. Senang saja dikasih Allah, dia masih susah. Orang bilang, Bu, baik kali lah suami ibu. Iya, kamu tengok baik sekarang, nanti kan belum tahu. Astagfirullahaladzim. Ya kan, Bu? Tapi kalau orang yang salih, yang bertakwa, Bu, akhlak suami ibu kenapa? Iya, mungkin bisa jadi nanti berubah. Beda kan, Bu? Itu kondisi tidak baiknya saja, dia berprasangka baik kepada Allah. Bahwa nanti bisa jadi berubah. Kalau udah jadi suami. Tapi kalau belum jadi suami, tidak bertakwa, jangan tarik. Itu PR. Jangan tarik, nggak sanggup kita PR-nya. Tapi kalau udah jadi suami, jangan lepaskan. Bagaimana kita berdoa agar dia berakhlak baik. Tapi kalau belum jadi suami, jangan tarik.
itu PR yang nggak habis-habis. Ya Bu ya. Jadi susah jadi kepala, susah. Makanya lawan daripada orang bertakwa itu tenang. Padahal ada nggak masalah? Ada. Masalah itu ada. Yang kedua, orang-orang yang tidak kepada tali buhul yang kuat kepada Allah. Ini efek dari yang tidak bertakwa dulu. Apa itu? Orang itu selalu sibuk. Sibuk. Makanya sholat sunnah nggak sempat. Sholat wajib-wajib aja. Kadang yang wajib pun terlambat. Sibuk. Ngaji juga sibuk. Mau satu halaman udah mau nyambung lagi pekerjaan lain. Ya kan? Mau ngaji Quran. Sibuk. Akhirnya apa? Tidak ada waktu untuk mengibadahi Allah. Belum sholat malam tuh, belum cerita sholat malam. Belum cerita puasa sunnah, belum. Puasa wajib juga. Sibuk nggak habis. Sibuk nggak habis-habis sibuk. Pagi, siang, sore. Maka dikatakan apa? Wabatahu ilaihil wasilah. Cari yang bisa menghubungkan engkau kepada takwa. Sibuk pun kamu sempatkan untuk mengingat Allah. Baik mengingat Allah itu melalui yang wajib maupun melalui yang sunnah. Ya Bu ya, berzikir atau apapun sempatkan. Karena apa? Kita memang nggak sibuk. Sibuk sekali. Dan orang yang maksiat itu, orang yang tidak bertakwa itu, jangankan di dunia, di akhirat orang yang paling sibuk. Kalau Rasulullah sibuk mencari umatnya, kalau dia sibuk cari Rasulullah. Yang mana Rasulullah? Dia nggak kenal Rasul. Kenapa? Karena di dunia tidak mengenal Rasul. Jadi nggak ada sama dia dress code-nya nggak ada. Nggak kenal. Mana Rasulullah? Mana? Karena di dunia nggak mengenal Rasul. Tapi orang-orang yang di dunia sibuk dengan berselawat kepada Rasulullah, sibuk dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, maka Rasulullah mencari umatnya. Kita dicari dengan izin Allah. Kalau kita terus istiqomah di jalan Allah. Waktu kita tahu, itu dia, sini. Itu dia, sini. Ya kan? Nah, kita baca selawat nih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Bacalah 80 kali setiap hari Jumat. Bacalah 83 kali. Allah seakan-akan menghapus dosamu 83 tahun. Hidup kita pun belum tentu 83 tahun. Ini ada yang udah umur 83 di sini. Ada Bu? Nggak ada kan? 83? Enggak ada. Satu hari Jumat itu bisa terhapus 83 tahun. Artinya apa? Berkahnya. Nah, yang paling sibuk orang yang tidak taat kepada Allah di dunia, itu sibuk apa? Sibuk mencari pertolongan. Sibuk mencari yang bisa menyebabkan dia tertolong dan tidak susah. Bisa lagi ditolong? Tidak bisa lagi. Sebagaimana dia sibuk mencari kehidupan dunia tanpa memikirkan akhirat, begitulah sibuknya di akhirat tanpa ada pertolongan. Jadi Bu, kisi-kisi kita ini udah nampak dia. Kalau kita ada bawa neraka-neraka dunia ini udah nampak. Salah satunya beramal soleh itu tidak sempat. Karena apa? Garis miring sibuk. Maka dikatakan bahwasanya wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Apa kata Allah? Carilah segala apa yang Allah anugerahkan kepadamu untuk pahala akhirat. Apapun yang Allah anugerahkan kepada kita, carilah untuk pahala akhirat. Kita udah bahas tuh 3 minggu, 4 minggu yang lalu. Masih ingat tuh? Bagaimana orang mendekatkan diri kepada Allah? Salah satunya adalah seorang ulama yang terus mengajarkan ilmu. Yang kedua, orang yang terus belajar untuk mendapatkan ilmu. Yang ketiga adalah seorang yang dia itu profesi. Kita kan ada profesi ya. Ada tukang masak, ada tukang, kan? Ada seorang ibu rumah tangga, kan Bu? Ada jual kue, ada menjahit. Jadikanlah profesi dunia kita itu ladang akhirat. Bisa Bu? Kalau kita harapkan sholat 5 menit, 5 kali 30. Ya kan? 5 kali 5 kan 30, bukan. 5 kali 5, 25. Zuhur, asar, maghrib, isya, rata-rata orang sholat 5 menit. Kalau harapan takwa dari sholat saja, setelah sholat kita mau kemana Bu? Berarti takwanya pas sholat. Kalau sholat kita hasilnya tidak kita bawa keluar, maka di luar sana akan maksiat. Iya kan? Jadi sholat zuhur 5 menit, asar 5 menit, maghrib 5 menit, subuh 5 menit, semua 5 menit. 5 kali 5. Kalau nggak tambah sholat sunnah. Setelah itu apa?
Ya sudah, fantasiru fil ard. Makanya dikatakan apa? Carilah profesi kita, apa yang Allah anugerahkan kepada kita, kepintaran kita, kebaikan kita, SDM kita, yang bisa membawa kita ke surganya Allah untuk dapat pahala. Contoh, misalnya kita tukang catering. Catering ya. Tukang catering. Jadilah catering kita itu membawa kita ke surga. Salah satunya apa? Tidak memasukkan cabai busuk sama cabai bagus. Ya kan? Kalau kita tukang saus misalnya, buat saus, nggak memasukkan cabai busuk dengan cabai bagus. Tapi kalau kita masukkan, siapa tahu? Nggak ada yang tahu kan? Kan nggak ada tahu. Kalau kita jual kue gitu juga, kue yang kemarin dengan kue hari ini, kita masukkan. Kalau tukang jahit, payetnya, ada payet yang premium, ada payet yang bukan premium, digabungnya. Harganya diturunkan sedikit, siapa yang tahu? Makanya sebelum bertauhid nggak boleh berdagang. Sebelum bertauhid tidak boleh berdagang. Tukang pasang gorden gitu juga. Ya kan Bu? Tukang pasang gorden pasang. Berapa pasang? Sekian, sekian, sekian. Dicampurnya baju yang kain yang harga 100.000 per meter dengan 80.000 kali 1.000 meter. 20.000 kali 1.000 meter berapa? Dipikirnya laba, rupanya neraka. Makanya dikatakan orang kalau belum bertauhid tidak boleh berdagang. Cari profesi kita itu. Makanya ubatari fima atakallahu daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Cari profesi kita semuanya yang mendatangkan kita kepada surganya Allah. Sampai-sampai Ibu dikatakan apa? Kalaupun kita penjual lontong, belum bisa kita pagi hari bersedekah, ambillah piring pertama untuk sedekah. Piring pertama itu. Tapi kalau orang nggak beriman kepada Allah, nggak bertakwa, Ibu, duit kan belum dapat lagi. Kan belum dapat uang. Satu piring lontong berapa? 15.000 pakai rendang. Ya kan? Pakai rendang, pakai semuanya 15.000. Kita bilang sedekahlah. Macam mana mau sedekah? Belum dapat uang. Iya, bahasa orang pelaris. Cari berkah, tarik berkahnya kepada Allah. Maka piring pertama sedekah. Kira-kira berebut nggak orang datang ke kita? Iya, oh aku mau yang pertama, aku yang pertama. Maka dia bilang, hei beli aja di situ. Di situ kalau pertama sedekah. Ya kan? Dunia udah dapat kita. Dunia kita udah dapat. Tapi kalau orang nggak percaya sama Allah, macam mana mau ngasih kita pun belum ada. Akhirnya karena belum ada, seterusnya belum ada. Ya kan? Seterusnya belum ada. Nah, makanya carilah dari profesi masing-masing. Nah, kalau profesi, banyak nggak waktu kita di situ, Bu? Memang waktu kita emang di situ, seperti kita kerja kantor. Dari jam 8 sampai sore hari, KPU. Ya kan? Nih, Bu Dahlia misalnya. Kan di situ memang waktu kita. Jadikan itu niat, meluruskan niat kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Maka di situ limpahan pahala yang luar biasa. Itu adalah skill kita. Dari skill kita dapat pahala akhirat. Dan waktu kita yang paling banyak itu di situ. Maka dikatakan lantai 1 yang pokok-pokok itu Quran harus sudah selesai. Ya, niat-niat kita sudah selesai pada umur kita 15 tahun. Setelah itu cari keterampilan. Dari keterampilan itu dapat pahala lagi. Ini dokter gigi. Waktu kita ngobatin orang niat karena Allah. Dengan bagus giginya, enggak sakit gigi dia bisa baca Quran. Maka setiap kali dia baca Quran kita dapat pahalanya. Karena kita niat untuk Allah memudahkan orang. Duit dapat, pahala akhirat. Tapi kalau kita kejar duit, akhirat nggak dapat. Makanya dalam surah Al-Baqarah, Bu, coba lihat ayat 200, 201, ada orang berdoa, ya Allah berikanlah aku bahagia dunia, wa malahu fil akhirah. Mereka nggak meminta untuk akhirat, maka mereka tidak dapat apapun di akhirat. Tok duit saja. Tapi ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Ada orang berdoa, ya Allah berikan aku rezeki di dunia, berikan aku bahagia di dunia, dan berikan pula di akhirat. Maka kata Allah, aku berikan dia dunia dan karena dunia kita pasti. Dunia ada, akhirat juga pasti. Nah, kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala mendefinisikan kepada kita bahwa ketakwaan itu adalah yang telah diberikan hujah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kemarin kita bahas Ibu bahwa inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran wa nazira. Sesungguhnya Allah mengutus Rasulullah untuk menjadi saksi di yaumil akhir. Allah lah yang mengirimkan Rasulullah untuk memberi hujah,
untuk memberikan penjelasan-penjelasan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah, disinilah syiar agama Allah ini harus kita kembangkan. Terlebih lagi kita berada di bulan Rabiul Awal. Maka ketakwaan itu yang pertama tadi adalah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dan kita istiqomah untuk menjalankan perintah-perintah Allah itu. Dan siapakah yang disebut dengan keluarga Rasulullah? Keluarga Rasulullah adalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan yang pertama, apa itu ketakwaan? Maka dikatakan adalah orang yang bertakwa itu adalah selalu waspada dan mawas diri apa yang bisa membawa dirinya celaka di akhirat. Ya, orang bertakwa itu adalah mereka yang selalu mawas diri tentang apa-apa yang membuat dirinya nanti bisa celaka. Baik lahirnya maupun batinnya, baik dunianya maupun akhiratnya. Apa yang membuat kita celaka? Salah satunya tidak membawa bekal. Ya kan? Ketika orang bisa hidup di dunia, tidak ada bawa bekal di akhirat. Maka otomatis dia akan celaka. Maka kita lihat bahwa orang-orang yang mempelajari Al-Quran, orang-orang yang mempelajari hadis-hadis Nabi, ini akan membawa keselamatan kepada dirinya. Maka kita lihat bahwa waspada dan mawas diri ini harus ada amalan. Kita ambil amalan dulu. Amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu nyata sekali tentang hati orang yang bertakwa kepada Allah. Tadi kan dikatakan Allah, fa innaha min taqwal qulub. Sesungguhnya orang-orang yang mensyiarkan yang ada amalan, pastikan bahwa dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Maka kita lihat apa amalan-amalan wajib yang harus kita lakukan dan apa amalan-amalan sunnah. Kalau amalan wajib itu dari buniyal Islamu ala khamsin. Syahadatan alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumur Ramadan. Ya kan? Nah, itu dan haji. Apa dikatakan Allah? Islam itu didirikan pada 5 bangunan. Yang pertama adalah engkau bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Allah adalah Rabbku dan Muhammad adalah utusan Allah. Setelah itu wa iqamis shalah. Itu kita menegakkan salat. Maka kemarin tarahum, engkau melihat orang-orang yang menjadi pengikut Nabi itu adalah mereka bersujud kepada Allah. Memang ada wujud salatnya. Memang ada wujud salatnya. Itu tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saum, baik saum yang wajib maupun saum yang sunnah. Ya, baik saum yang wajib maupun saum yang sunnah. Saum yang wajib setahun sekali. Saum yang sunnah, Bu? Iya, hari Senin, ya kan? Hari Kamis, Ayamul Bait dan seterusnya. Ini merupakan satu tabungan takwa kita yang luar biasa. Bahkan Rasulullah, kalau kita lihat, ketika di hari lahirnya, dia berpuasa. Kita berbeda di akhir zaman. Kalau nggak beriman kepada Allah, di situ hari lahir kita, di situ kita bawa kawan kita ke kafe, kan? Padahal kalau misalnya mau memperingati hari lahir, kalau mau contoh Rasul begitu. Rasulullah kan setiap Senin, kan hari lahirnya. Puasa nggak Rasul? Puasa. Kita kok pas hari lahir kita kan kita ngundang kawan. Tapi nggak ada di sini, tempat lain. Nggak ada di sini. Oh, besok pas hari Senin, undang kawan-kawan kita makan-makan. Katanya ikut Nabi. Kok Nabi macam mana? Nabi di hari lahirnya berpuasa. Kita di hari lahir kita pesta pora. Betul umat Nabi. Kalau nggak ngaji, nggak betul. Kalau nggak ngaji, betul. Berinfak saja. Berinfak. Kita kan disuruh berinfak. Kumpul kawan-kawan berbahagia, mendoakannya. Oh, banyak alasan-alasan. Mendoakannya, bahagia bersama. Ya kan? Ingin dapat doa. Kalau puasa dapat doa apa nggak? Bahkan orang berpuasa sangat terkabul doanya. Ya kan, Bu? Orang berpuasa itu, kalbunya saja dikabulkan oleh Allah. Makanya kenapa kita di nisfu Sya'ban, ya di bulan Sya'ban itu harus bersihkan hati. Karena waktu kita berpuasa, kalbu kita saja itu diijabah oleh Allah. Belum lisan kita tuh. Kalbu kita saja diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat semua, ketakwaan ini memang luar biasa, ya. Ketakwaan. Nah, saum sunnah, zakat. Zakat juga setahun sekali. Kalau kita harapkan zakat yang wajib, berarti kita beribadah setahun. Tapi kalau nanti kita ingin meningkatkan takwa, udah kita kerjakan yang wajib, ada yang sunnah. Apa itu? Itulah infak, itulah sedekah. Kayak ibu bawa kue ke bawah itu wujud takwa.
Tapi itu bukan wajib. Jangan nanti malu pula aku nggak pernah bawa kue. Jangan. Ya kan? Itu bukan yang wajib. Tetapi ketika kita bawa, itu turun rahmat Allah. Karena memberi makan orang mengaji. Ada dalam pikiran kita memberi makan orang bertakwa. Memberi makan orang penuntut ilmu. Bersedekah atas nama ayah kita, atas nama ibu kita, atas nama diri kita, boleh? Atas nama anak kita yang sedang belajar. Itu makbulnya luar biasa. Makanya orang bertakwa mengharap ujrah dari Allah. Bukan mengharap pujian dari manusia. Karena gede kali balasan yang Allah beri. Gara-gara kita kasih satu mangkok, kita bilang mie goreng, maka Allah mengijabah, memudahkan anak kita dalam belajar, dalam sekolah. Maka nggak terbayar uang yang udah kita masak misalnya 100.000, 200.000, dengan mudahnya anak kita tunduk patuh pada agama Allah. Nggak terbayar. Ya kan? Tapi kalau uang kali-kali uang, waktuku sedekah 100.000, siapa yang kasih 200.000? Ibu bawa mie kan, udah masak-masak 100.000. Siapa yang pulangnya ngasih 200.000 salam ke amplop ibu? Ada? Enggak ada. Pahala ambil di akhirat. Makanya ada anekdot pada orang pemurah. Seorang istri pemurah luar biasa. Apa kata suaminya? Dek, yang tadi udah kemana? Dek? Udah sedekah bang. Ya udah, berarti kamu semua ambil di akhirat ya. Kamu semua ambil di akhirat. Mungkin kalau abang meninggal pun rumah-rumah ini kamu sedekahkan juga. Kata istrinya ya. Padahal suaminya nggak tahu. Waktu di alam barzah nanti, ya Allah aku bersyukur punya istri kayak begitu. Dengan adanya dialah aku ya nggak? Tertolong. Tapi di dunia belum terbaca. Ya kan Bu? Di dunia belum terbaca kita. Tapi di akhirat itu luar biasa pertolongan Allah. Seperti hari ini kita bilang orang-orang bertakwa. Membaca Al-Quran untuk ayahnya, untuk ibunya. Ya Allah, aku baca surah Al-Kahfi. Berikanlah ya Allah seluruh pahala bacaan ini untuk meringankan ya Allah apa yang terjadi pada ayah dan ibuku di alam barzahnya. Dan menjadi wasilah ya Allah ketakwaan untuk diriku. Memberi kebaikan kepada diriku. Kalau anaknya enggak takwa, mau buat? Mana mau buat? Ya kan? Tapi dengan adanya seperti itu, maka orang tuanya akan mendapat kebaikan di yaumil akhir. Nah itu zakat. Kemudian apalagi puasa Ramadan sudah, zakat sudah, berhaji atau berumrah. Berhaji atau berumrah. Ini juga bahagian menjadi wasilah ketakwaan. Wujud daripada takwa. Makanya kita bercita-cita wabaghu ilaihi wasilah. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku kemudahan ya Allah untuk menjalankan semua perintahmu dan meninggalkan laranganmu. Makanya pernah pada satu kali Rasulullah mengatakan ahli surga itu adalah apabila seseorang diberi taufik oleh Allah. Ditanya apa itu taufik? Taufik itu apa yang Allah suka lalu dia pun menyukainya. Apa yang Allah tidak suka, maka dia pun tidak menyukainya. Dan dia diringankan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ada Bu terasa pada badan kita nih. Salat malam ringan, sedekah ringan, berselawat ringan, ya kan? Baca Quran ringan, pergi haji ringan, pergi umrah ringan, ya kan? Memaafkan ringan. Itu taufik namanya. Kalau hidayah mengetahui jalan benar, jalan salah, itu hidayah. Makanya kenapa orang sering wabillahi taufik wal hidayah, ya kan? Wabillahi taufik wal hidayah. Ada taufik, ada hidayah. Hidayah itu mengetahui hudan, petunjuk, Quran. Siapa orang yang bisa menentang Quran itu enggak baik? Quran itu baik, hudan, petunjuk. Tapi siapa yang baca Quran? Ya kan? Siapa yang membaca Al-Quran ini? Yang kita kemarin sudah sepakat ya, bulan Rabiul Awal kita khatamkan baca Quran 30 juz dalam waktu 1 bulan, kayak Ramadan. Hari ini sudah 8 Rabiul Awal, udah sampai 8 juz. Iya, udah lewat saja, udah 16. Oh, bagus sekali. Udah 16. Bukan 8. Saya 16 kali 2 saya saja. Karena kalau nanti mana tahu haid, mana tahu apa nanti, nggak bisa ya. 16 sudah. Oh, dia bilang, saya belum, tapi saya sebentar lagi pulang ini kutakat terus 16 juz. Mantap kali itu. Itu mantap kali. Dia belum, dia 1 juz pun belum, tapi pas dengar ini, aku kutakat nih. Orang tuh baru 6 kan, baru 16. Aku dari sekarang nih, nanti langsung malam ini 16 juz sekali duduk. Mantap lah. Bagus juga itu, termotivasi. Bagus.
Baca Al-Quran. Nah, kalau kita harapkan baca Quran di Ramadan saja, kita nggak tahu kita meninggal kapan, Ibu. Kita nggak tahu kita meninggal kapan. Makanya ada waktu-waktu nanti ya yang kita lakukan, itulah namanya syiar makani dan syiar zamani. Ada waktu-waktu nanti kita menghormati waktu, ya kan? Yang disebutkan dalam surah Al-Maidah kemarin. Salah satunya adalah bulan-bulan haram. Itu adalah syiar zamani. Menghormati bulan-bulan haram, termasuk bulan Rajab. Termasuk bulan Rajab. Kenapa bulan Rajab? Karena bulan Rajab terjadi Isra dan Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dalam kisah dijelaskan bahwa jarak antara kota Mekah dengan kota Madinah itu kalau pakai onta itu bisa 80 hari perjalanan. 1.500 kilometer. Jarak antara kota Mekah dengan Madinah. Tetapi Rasulullah dalam satu malam dari kota Mekah ke Palestina, dari Palestina ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu puncak tertinggi. Dan dia berdampingan dengan surganya Allah dalam beberapa riwayat yang sahih dikatakan begitu. Dekat sekali dengan surganya Allah. Alam itu kan kita belum tahu, tapi kita imani ya. Kita imani bahwa itu ada karena Rasulullah langsung ke Sidratul Muntaha, lalu Allah memperlihatkan kepada baginda Nabi tentang surga dan neraka. Jadi kita baca Quran, ada surga dan neraka, maka Rasulullah adalah hamba yang tak pernah berdusta. Benar Rasulullah melihat ada surga, benar Rasulullah pernah melihat neraka. Nah, saat-saat seperti itu dibuat hukum oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh berperang. Tidak boleh berbantah-bantah, ya kan? Makanya pada waktu dulu, pada bulan-bulan seperti itu, bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, 4 bulan, itu adalah bulan hurum, bulan yang diharamkan bersengketa. Yang tertinggi perang, yang kecil-kecil apa, Bu? Bertengkar. Coba ingat-ingat, ada 4 bulan itu bertengkar kita. 4 bulan itu kita bantah-bantah, ada nggak, Bu? Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan Muharram ya. Itu bulan-bulan yang tidak dibolehkan marah-marah. Walaupun di bulan lain boleh apa enggak? Enggak boleh, tapi bulan itu ditekankan memang tidak boleh. Nah, menghormati itulah makanya dianjurkan kita untuk apa? Dianjurkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada peristiwa yang sangat luar biasa yang terjadi pada waktu itu. Apa? Agar kita satu frekuensi. Yang terjadi peristiwa luar biasa itu kita syiarkan. Makanya kita lihat para ulama ya, nenek indatu kita, apalagi kita di Aceh, setiap 27 Rajab itu memperingati Isra dan Mi'raj. 12 Rabiul Awal memperingati Maulid Rasulullah dengan mengundang guru untuk memberikan tausiah tentang bagaimana tauladan Rasulullah sembari berinfak menjalankan syiar agama Allah, bersedekah. Makanya kalau kita pergi maulid nggak pernah diminta bilnya. Kita datang acara maulid, ini berapa bayarnya? Banyak kali makanan nih. Seluruh makanan ada. Mereka mempersembahkan untuk dimakan oleh khalayak ramai. Apakah kawan, kenal, tidak kenal, jauh dan dekat. Orang Aceh kan paling besar ketika maulid Nabi. Kenapa? Karena dia begitu besar rahmat Allah yang turun kepadanya, bahwa Allah mengirimkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu termasuk syiar. Walaupun itu tidak wajib. Kalau kita tidak kenduri, berdosa apa enggak? Enggak berdosa. Tapi ketika kita lakukan pada waktu-waktu itu dengan niat bertambah cinta kita kepada Rasulullah, minimal orang tanya, kenduri apa kak? Maulid. Oh, ayo dah maulid ah. Ayo dah ini maulid. Kan gitu kan? Oh ya, ini ayam yang paling bagus, ini ikan sure yang paling bagus. Makanya kalau bulan maulid, kalau kita beli sure ke pasar, orang bilang, ini Bu, sure ini sure untuk maulid. Udang juga udang untuk maulid. Apa maknanya? Udang terbaik. Ya kan kak? Saya kau belikan, Bu, ini bagus nih Bu sure ini Bu. Gitu. Bagus ya? Ini bisa untuk maulid. Oh gitu. Masuk dalam kepala saya. Tukang dagang pun tahu bahwasanya bulan Maulid itu kalau kita mau sedekah, sedekah yang terbaik karena mempersembahkan untuk yang terbaik. Dapat pahala itu. Orang bilang, apa dapat pahala itu saja? Karena nggak ngaji. Islam itu, Bu, kalau kita nggak berguru, kita nggak paham yang dimaksudkan. Ya kan? Kalau kita nggak berguru.
Mana sandarannya? Berilah ikan sure yang bisa membawa engkau ke surganya Allah dengan untuk kasih makan orang mulia. Emang nggak ada. Kita dikasih nalar, ya, dikasih nalar, dikasih cara berpikir. Kenapa? Karena 12 Rabiul Awal adalah bulan yang sangat mulia karena Allah menurunkan baginda Nabi Muhammad SAW. Lakukanlah amal-amal terbaik untuk mendapat cinta terbaik dari Rasulullah. Apa amal terbaik? Sedekah yang terbaik, ya kan? Baca Quran yang terbaik, sedekah Quran yang terbaik, kan gitu ya? Kan itu nalarnya. Tapi kalau di ayat ini cari pada bulan Maulid maka sedekahlah wakaflah Quran ke Masjid Nabawi. Ada apa enggak? Enggak ada, enggak ada. Karena Quran ini bersifat mujmal, universal, umum. Nanti guru-guru kita menelaah, makanya perlu para mufassir. Nah, asal muasal daripada menghormati syiar zamani itu adalah untuk ibadah haji dan ibadah umroh. Waktu-waktu yang Allah karuniakan kemuliaan. Makanya nanti buat kecil-kecil kita nanti ada waktu-waktu kemuliaan kita. Contoh apa? Waktu misalnya ketika sebelum matahari terbit, sebelum subuh. Maka jaga amal-amal sebelum subuh. Salah satunya kita beristighfar kepada Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azimi, astaghfirullah. Sebelum subuh kan? Sebelum subuh kita dahului dengan salat tahajud, kita dahului dengan istighfar, lalu bertasbih kepada Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azimi, astaghfirullah. Istighfar, istighfar, istighfar. Masuk waktu subuh, qabliyah subuh. Ya kan? Masuk waktu subuh, qabliyah subuh dulu, baru salat subuh. Ba'da subuh, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tambah zikir lagi, hasbiyallahu la ilaha illa wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Tidak semua yang kita cita-citakan kada seperti yang dapat kita cita-citakan, enggak semua. Tapi ketika apa yang engkau tidak dapatkan, engkau jangan kecewa. Allah memberi yang lebih baik daripada itu. Maka bacalah hasbiyallah. Makanya orang yang sering baca hasbiyallahu la ilaha illa wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim di pagi hari, insya Allah sampai sore harinya tenang. Mau dapat, enggak dapat, aku yakin ini kebaikan untukku. Itu hebat itu. Tapi kalau orang nggak baca itu, Bu, nggak bersandar kepada Allah. Kalau dapat, baiklah dia sama kawan tuh. Kalau nggak dapat, nggak dihapus pun WA di HP-nya. Ya kan? Yang kecil-kecil aja, kita janji sama dia jam 9. Nggak datang sampai jam 9, aku hapus. Aku hapus sama dia di HP. Ah, itu semarah-marahin. Kering, kering, kering. Kenapa nggak nyambung-nyambung? Udah aku blokir. Hebat kali. Diblokir. Sekali salah diblokir terus. Nanti rupanya kita antarlah kue, apa namanya Bu? Kita antar kue apa? Kue Aceh. Bolu, boy, ya, kita antar. Waktu kita antar, hidup lagi di HP kita. Udah ada lagi namanya. Oh, rupanya persahabatan hanya senilai kue boy. Ya kan? Hanya senilai itu. Kalau baik kayak anak kecil kan kalau kita kasih, maka dia diam. Enggak kita kasih kan dia nangis. Karena belum ada akalnya. Senangnya dia baru diberi sesuatu. Ketika tidak diberi, enggak kawan lagi pokoknya. Jadi senang dia kalau diberi, kalau enggak diberi enggak senang. Orang mukmin tidak seperti itu. Karena Allah bilang apa? Fanqalabu bi ni'matin minallah. Ada yang kukasih di dunia, ada yang kukasih di yaumil akhir. Dikasih dunia itu rahmat Allah, dikasih yaumil akhir itu sempurnanya rahmat Allah. Makanya kita sebagai mukmin enggak boleh berhenti berdoa. Doa aja, doa apa saja yang baik-baik, doa. Kalau dikasih Allah di dunia, alhamdulillah. Enggak dikasih di dunia, pasti dikasih di akhirat. Itu pasti, itu kepastian. Itu kepastian. Bagi mereka yang tawakal kepada Allah, hasbiyallah. La ilaha illa wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Makanya balik tadi Bu, orang enggak bertakwa. Udah dia enggak sempat, kemudian dia sibuk, susah, apalagi kalaupun dia dapat, dia tidak puas. Kalau dapat, tidak puas. Tapi kalau orang mukmin, jangankan dapatnya, tidak dapat pun dia bergembira hati karena itu pilihan Allah. Beda kan Bu? Kalau orang tidak taat, tidak bertakwa kepada Allah, dapat saja dia itu merasa tidak puas. Tapi orang-orang bertakwa, jangankan dapatnya, tidak dapatnya saja,
bisa membuat dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tidak dapatnya itu pilihan Allah. Sembari dia terus berdoa, berikhtiar, maka nanti bersama waktu apa yang tidak dapat itu menjadi dapat kembali. Jadi apa dari takwa ibu? Mawas diri, khawatir kalau tidak masuk dalam perlindungan Allah. Makanya dikatakan bahwa takwa itu adalah penjagaan, menjaga. Takwa itu adalah menjaga, takwa itu menghormati, takwa itu mentakzimi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tanya apa definisi takwa? Mentakzimi, menghormati, mengagungkan kebesaran Allah. Makanya beda orang sholat takwa dengan orang sholat yang tidak takwa, Ibu. Beda yang memahami. Kalau orang sholat yang bertakwa waktu diangkat takbir, Allahu Akbar. Itu masuk ke dalam ruh dan jiwanya, mengagungkan Allah. Makanya matanya, hatinya, pikirannya pada satu titik. Tapi kalau enggak, Allahu Akbar. Maka dikatakan janganlah engkau melihat ke sana dan kemari. Itu termasuk orang sholat yang sedang mencuri. Karena apa? Tidak fokus kepada pandangan-pandangan. Nah, jadi kita lihat jaga waktu-waktu. Maka jaga waktu-waktu termasuk Ibu waktu kapan? Waktu seperti hari Jumat ini. Ini seperti hari Jumat ini yang besar-besar Idul Fitri, Idul Adha ya, yang besar-besar. Hari Jumat. Hari Jumat ini ada waktu-waktu yang paling mustajabah. Kapan itu mustajabah? Contoh seperti misalnya ketika khatib di atas mimbar antara dua khutbah. Itu luar biasa mustajabahnya. Kemudian adalah ba'da asar. Maka ba'da asar di hari Jumat, itu Allah mengijabah doa-doa kita. Jadi kalau ada doa-doa terbaik untuk anak, untuk keluarga, untuk suami, untuk masyarakat kita, yang lebih besar Ibu, itu berdoalah ba'da asar. Maka ba'da asar itu yang paling bagus kapan? Kita sholat asar, langsung kita berdoa di situ. Kemarin kita ajarkan ya. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bi ta'atika an maksiatika wa bi fadlika amman siwaka. Allahumma aghnini, ya Allahumma aghnini, ya Allah kayakan aku dengan segala macam kebaikan yang Kau berikan kepadaku. Kayakan ya Allah. Allahumma kfini bihalalika an haramika. Cukuplah ya Allah yang halal-halal saja. Aku cukup suamiku saja ya Allah, enggak suami orang. Cukup sendalku saja, tidak sendal. Cukup rumahku saja, tidak rumah itu. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bi ta'atika. Ya Allah, kayakan aku dengan taat dan cukupkan aku ya Allah dengan yang halal-halal saja. Maka nanti Bu waktu kita dapat itulah rezeki kita syukuri. Waktu hari Jumat. Jadi kita jaga nanti. Kita kan mawas diri nih, kita jaga. Pas habis Jumat, habis sholat asar, kita jaga masing-masing. Masing-masing kita punya kewajiban sendiri untuk kita jaga amalan-amalan itu. Nah, kemudian kalau kita lihat pada waktu malam gitu juga. Malam cepatlah tidur. Habis sholat Isya, kemudian ba'da Isya, kita sholat rawatib ba'da Isya. Itu jangan kita tinggalkan. Sholat Isya, kemudian setelah itu rawatib ba'da Isya. Itu satu yang sangat dimuakkadahkan. Kita jaga waktu-waktu itu. Setelah itu, apa yang terjadi? Maka kita kalau boleh tidur. Kenapa? Cepat tidur untuk cepat bangun. Bangunlah jam 12 atau jam 1. Kapankah sholat tahajud yang terbaik? Waktu terbaik di malam hari. Waktu ketika kita memang puncak tengah. Puncak tengah ya. Makanya menjadi sunnah sholat tahajud itu kita tidur. Ada tidur walau sekejap. Tapi kayaknya kalau sekejap belum ngantuk kali ya. Tapi kalau udah tidur dari jam 9, 10, 11, 12, jam 1, itu kan puncak ngantuk tuh. Wah, itu lawan kita bangun. Lawan ya, kita bangun jam 1. Nah, itu akan dapat derajat yang mulia. Itu kan kita lewati setiap malam. Ya kan, Bu? Itu waktu-waktu kita jaga. Ya, syiar waktu. Maka dikatakan apa? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab ataka rabbuka maqama mahmuda. Allah janji akan memberikan tempat yang terpuji, bukan harta di situ. Allah janji orang-orang yang mengamalkan ya waktu-waktu mulia itu mendapatkan makam. Makam itu kedudukan terpuji dan tertinggi. Makanya andaikan dia ada musuh, musuhnya akan dilawan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia.
Kita dijaga oleh Allah karena kita menjaga waktu yang mulia. Itu hebat nggak, Bu? Kita dijaga oleh Allah karena kita menjaga waktu yang Allah istimewakan. Maka di situ maqamam mahmuda. Maqamam itu kedudukan. Ada makam Ibrahim, ya kan? Tempat berpijak. Makam itu tempat terpuji, maka engkau akan mendapatkan karir tertinggi untuk akhirat. Dan di dunia sudah Allah tampakkan. Kita merasa bahagia, menikmati, istilah orang sekarang fashionnya. Dia menikmati amal dia itu, fashion. Orang kan kalau ada fashionnya menikmati kan, Bu? Karena tidak dipaksa oleh siapapun. Jaga waktu-waktu malam. Jadi malam itu ambil sebahagian untuk tidur, tapi sebahagian besarnya memang untuk beramal. Untuk apa? Untuk menyimpan tabungan yaumil akhir. Makanya kita kalau malam-malam, Bu, kalau mau pergi ke rumah kawan, itu kalau nggak janji jangan datang. Kalau kita ke rumah kawan, Bu, nanti saya jam 9 malam ke rumah Ibu ya. Janji dulu. Kalau nggak janji jangan, karena malam itu memang waktu istirahat dan ibadah. Bukan waktu silaturahmi. Tapi hari ini diganti orang, malam aja kita ya. Kayaknya lebih enak malam. Kayaknya lebih enak malam. Sekarang orang belanja pun malam. Coba tengok di pasar Ule Karing aja. Dulu nggak ada orang jual sayur itu siang malam. Kalau udah sore sebelum maghrib tutup semua. Sekarang di situ mau maghrib itu sayur segar udah mulai datang. Makanya orang belanja di malam hari, udah kayak orang Arab kita. Di Arab sana karena panas. Makanya orang keluar malam. Kita mau siang mau malam kan tidak seperti itu. Makanya kalau bisa belanja di siang hari, jangan belanja di malam. Karena malam memang khususan untuk istirahat dan beribadah kepada Allah. Nah, kalau kita lewati waktu 63 tahun kita, Ibu, bisa dikasih Allah. Malam itu setiap malam, nggak dapat ampunan Allah. Dapatlah ampunan Allah. Nah, masuk lagi pada berikutnya setelah malam, masuk ke paginya lagi. Makanya ada waktu tidur, ada untuk istirahat, ada waktu untuk ibadah. Itu kita atur-atur sendiri. Jadi syiar zaman yang kita maksud adalah syiar-syiar waktu yang harus kita jaga, yang dari waktu itu menarik keberkahan untuk hidup kita. Baru masuk yang berikutnya adalah syiar makani, tempat. Itu Allah jelaskan kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 125. Bahwa Allah mengkhususkan tentang apa, Ibu? Allah mengkhususkan tentang kota Baitullah. Bahwasanya Baitullah itu adalah tempat berkumpul orang-orang mukmin. Maka kata Allah kepada Nabi Ibrahim, sucikanlah Baitullah itu. Pemahamannya sucikanlah dalam surah Al-Baqarah 125 itu apa? Sucikanlah dari kemusyrikan. Jangan ada kemusyrikan. Sampai orang-orang musyrik, orang-orang yang kufur, orang-orang yang tidak mengimani Allah, tidak mempercayai Allah, tidak boleh masuk ke Baitullah. Itu dijelaskan Allah lagi dalam surah At-Taubah. Tidak boleh masuk ke Baitullah. Karena ruh mereka nggak percaya kepada Allah. Maka diharamkan masuk ke Baitullah. Nah, makanya pengertian pertama, ya kan, syiar zamani itu, syiar makani itu adalah bagaimana Baitullah itu disucikan dari segala macam kemusyrikan. Tidak boleh ada yang musyrik di situ. Makanya kita lihat, Ibu ya, musyrik tertinggi itu adalah mereka yang tidak percaya kepada Allah. Orang kafir, nggak boleh masuk ke Baitullah. Yang kedua, yang berbau kemusyrikan. Jadi kalau kita masuk ke Baitullah, tidak boleh kita ambil, kita cium-cium Ka'bah itu sampai ambil jilbabnya sampai. Tidak boleh. Itu udah berbau-bau ke sana. Bahkan ada lagi yang menggunting. Pernah kan orang Indonesia? Menggunting kain kiswah, lalu dibawa pulang. Membawa gunting kain kiswah. Maka dibawa pulang. Bukan itu yang menyelamatkan kita. Kan bukan itu. Tapi kalau nggak ngaji, iya apa nggak terjadi? Betul, itu terjadi. Seperti orang berlomba-lomba foto di Baitullah. Berlomba-lomba foto di Baitullah. Karena tempat mulia. Bukan. Berlomba-lomba beribadah di Baitullah. Bukan lomba foto. Kalaupun foto sekedar. Yang tidak menghalangi kita beribadah. Tapi kadang-kadang sibuk foto, nggak sempat tawaf. Hai, anak sempat menyonyon. Bek tawaf le, foto le. Banyak nggak kayak gitu? Nggak ada di sini, saya bilang. Ya, nggak ada di sini. Foto dulu. Itu yang utama. Padahal bukan. Kayak kita nih ngaji dulu utama. Setelah itu selesai mau pulang, mau foto silakan. Tapi bukan itu yang paling utama. Karena dagingnya bukan itu.
Substansinya mengibadahi Allah. Maka bersihkanlah kata Allah kepada Rasulullah. Lalu ambillah makam Ibrahim tempat kamu bersujud. Itulah yang kita tiru. Itulah yang kita tiru. Jadi kalau di makam Ibrahim maka kita sholat. Sholatlah engkau setentang dengan makam Ibrahim. Setelah itu bertawaflah engkau. Setelah itu rukuklah engkau, sujudlah engkau, sholatlah engkau, itikaflah engkau di dalamnya. Itu Allah jelaskan untuk menjaga tempat yang sangat terpuji. Nah, setelah Baitullah ada tempat di bawahnya lagi, itulah masjid-masjid. Makanya masjid-masjid harus kita jaga biar bersih. Toiletnya bersih, ininya bersih. Karena kebersihan itu menjadi yang utama. Ada bersih fisik, ada bersih ruh. Makanya kita dilihat Ibu, kalau rumah kita rumah orang beriman, yang paling harus bersih mana? Toilet. Karena toilet itu tempat kita bersuci. Ya kan? Kalau toiletnya kita bilang kotor, semuanya jadi kotor. Bukan terasnya. Kalau teras itu untuk hablum minan nas. Assalamualaikum. Hai, sibuk-sibuk bersih dulu. Yang penting teras dulu. Itu hablum minan nas. Tapi dalam Islam yang paling utama dulu mana? Toilet kita. Tapi kan dalam kenyataannya kadang kan tidak begitu. Terasnya bersih, toiletnya enggak bersih. Ya kan, Bu? Karena apa? Kesadarannya ini berbeda-beda. Bahkan orang masuk neraka nanti banyak sekali karena najisnya, ya kan? Karena najisnya, karena di sini tersangkut. Najis-najis itu. Nah, maka dikatakan apa? Hendaklah engkau membersihkan tempat-tempat ibadah. Sama juga kita balik ini. Kita jaga kebersihannya. Ya kan, Bu? Kita jaga kebersihan. Karena apa? Itu bahagian dari syiar agama Allah. Bersih sama suci berbeda. Kita jaga kesuciannya. Maka kita berharap kepada Allah, ini kita jaga. Ada yang besar-besar, ada yang kecil-kecil. Sampai ke pakaian-pakaian kita ini. Ini kita jaga pakaian kita. Pakaian untuk ngaji, pakaian untuk sholat, pakaian untuk berzikir. Itu kita jaga. Pakaian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga kesuciannya. Bahkan kemarin itu kita bilang apa? Kalau ba'da subuh, kalau sebelum subuh, maka ketika kita bangun subuh, janganlah baju daster tidur itu bawa ke sholat subuh. Itu adab kita kepada Allah. Belum lagi ngeler di sini. Kena ke tempat sujudnya, tempat sholatnya. Sementara kita jumpa orang dengan baju yang sangat bagus, sutra dan macam-macam. Kalau kok gitu telekung bagus? Iya, telekung bagus kita pakai. Walaupun kita tidak dilihat orang ketika kita sholat subuh, ketika kita sholat tahajud. Kan apa? Mensucikan lahiriah. Sembari terus mensucikan batin kita dari kemusyrikan. Nah, makanya kita lihat, Bu. Mengapa kita buat program agar kita wakaf di Quran di Masjid Nabawi? Karena Masjid Nabawi itu tempat ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dikebumikan. Ada jasad Rasul, ada tempat dakwahnya Rasul, ada Masjid Nabawi, tempat peradaban Islam. Makanya kita ambil waktu yang mulia. Kita ambil waktu yang mulia, 12 Rabiul Awal, kumpullah kita kawan-kawan. Kita baca wasiatnya ini Quran, dan kita ambil uang 250.000, kita wakafkan Quran di sana. Berharap apa? Di tempat yang sangat mulia. Masjid Nabawi yang kalau kita beribadah berapa? Kalau kita beribadah di Mekah 100.000 kali. Tapi kalau kita beribadah di Masjid Nabawi 1000 kali. Nah, kalau kita bilang Allah mau memberi pahala kepada kita, satu Quran dihitung 1000 Quran. Satu Quran dihitung 1000 Quran. Kalau 250 kali 1000 berapa? Ibu kali-kali sendiri. Ya kan? Itu kita bilang fadilah-fadilah yang kita insya Allah dapatkan. Karena apa? Karena bahagian daripada menghidupkan syiar agama Allah. Syiar agama Allah. Nah, sahabat semua, dengan syiar zamani, dengan syiar makani ini kita hidupkan. Baik di waktu-waktu yang besar-besar maupun di waktu yang kecil-kecil. Karena ini rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemarin kita sarankan apa? Perbanyaklah dengan itu juga berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena selawat itu tidak ada orang yang selamat kalau tidak mendekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah adalah hamba Allah yang diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan, memberikan syafaat kepada orang yang dia kehendaki. Nah, ini semuanya bangunan takwa, semuanya bangunan takwa.
Bagaimana dari amalan-amalan yang kita buat ini, syiar zamaninya, syiar makaninya, bagaimana semua ini membangun supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Nah, kita lihat lagi bahwa orang bertakwa itu cerminan hubungan yang dekat dengan Allah. Cerminan hubungan yang dekat dengan Allah. Kalau orang dekat dengan Allah, berarti banyak setoran amalannya kepada Allah. Tapi kalau orang tidak dekat dengan Allah, tidak ada setorannya kepada Allah. Maka dikatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau engkau bertanya di mana Allah? Oh, Allah itu dekat sekali. Mana tandanya? Kalau engkau berdoa dikabulkan oleh Allah. Siapakah orang yang dikabulkan berdoa, Bu? Orang yang dekat dengan Allah. Siapa orang dekat dengan Allah? Banyak setorannya sama Allah. Ikhlas kalbunya. Kau tanya, mana Allah? Allah dekat. Bahkan dikatakan apa? Allah lebih dekat daripada urat lehermu. Coba pegang leher masing-masing. Dekat kali kan? Kaki sama leher, mana dekat kaki sama leher? Dekat leher. Nah, coba lihat kaki, bisa apa enggak? Coba lihat leher, bisa apa enggak? Ini saja udah bisa membuktikan sama kita. Untuk lihat leher ada caranya. Pakai cermin. Kalau nggak ada cermin, semua orang tidak bisa melihat leher. Betul nggak, Bu? Padahal leher sama kaki lebih dekat. Nah, cermin itu apa? Hudan, petunjuk Allah. Allah itu dekat sekali, tapi kita tidak akan kenal kalau kita tidak pakai hujah Quran dan hadis Rasulullah. Leher kita dekat sekali, kalau nggak dibantu sama cermin, kita nggak tahu yang mana leher kita. Ini saja, yang pendek-pendek saja, kita bisa iman kepada Allah. Allah yang begitu dekat, bisa jadi orang nggak kenal sama Allah. Padahal Allah memberi kehidupannya, memberikan kita bilang pasangan hidupnya, memberi makanannya, memberi anaknya, memberi rezeki. Tapi nggak disembah Allah. Nggak diagungkan Allah, ya kan? Makanya kata Allah apa? Ketika engkau dapat nikmat, Allah paling murka ketika engkau bertepuk tangan. Contoh, Bu, kita dapat julu-julu. Dapat julu-julu kan? Nomor apa? Nomor 10 dapat sipolan. Bukan alhamdulillah. Itu Allah paling murka. Lalu ketika dia dapat derita, itu Allah paling murka. Kalau dapat derita menangis senangis-nangisnya, tapi kalau dapat nikmat bertepuk tangan euforianya. Itu manusia yang paling dimurkai oleh Allah. Padahal apapun yang diberikan kepadanya bahagian dari kuasanya Allah. Nah, ini orang yang dekat dengan Allah cerminan hubungannya kepada Allah. Maka Allah tanya sama kita, "Hai, mana setoran begini?" Ya Allah, minta izin, ya Allah, maaf, hari ini belum bisa lagi. Besok, "Hai, mana setoran begini?" Belum juga. Ya, kita udah bahas kemarin tentang salat duha ya. Salat duha itu bayar pajak kita kepada Allah dari 365 sendi-sendi kita nih. Sendi-sendi kita ini, ada 365 sendi ini, itu kita sedekahkan cukup dengan salat duha 2 rakaat. Makanya orang yang salat duha udah bayar pajak. Orang yang belum salat duha masih hutang. Jadi kalau umur 65 tahun berhutang kepada Allah 65 kurang 15. Balik, belum wajib kan, Bu? Walaupun duha itu tidak wajib, duha itu nggak wajib, duha tidak wajib. Tetapi kalau kita udah umur 15 tahun, maka kita mukallaf, dibebankan hukum. Jika tidak kita kerjakan, maka kuranglah adab kita kepada Allah. Dengan nikmat Allah yang sangat banyak. Maka kalau kita tidak kerjakan, 65 kurang 15, jadi berapa? Berapa? 40, betul. 50 tahun berhutang kepada Allah. Karena nggak bayar pajak. Kali berapa Allah meminta? Nggak sanggup bayar kita. Padahal kalau kita cicil tiap pagi, selamat nggak kita? Selamat kita cicil tiap pagi. Makanya ujung-ujungnya apa? Kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ibu sekalian yang sangat saya muliakan, apapun yang kita lakukan di tempat ini adalah bahagian agar kita mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berharap kepada Allah. Ketakwaan itu bermula dari Al-Quran yang kita baca. Setelah itu kita fahami, lalu kita tadaburi. Setelah itu kita amalkan, kita syiarkan, kita dakwahkan.
barulah kita sedekahkan yang tadi. Jadi menjadi istiqomah kita sesuatu yang benar. Ya, ketika kita keluarkan pun itu menjadi bahagian kepuasan bagi kita karena itu sesuatu yang dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini karena waktu asar sudah mau masuk. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.